Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi 2 yaitu keberagaman komunikasi lanjutan. Sebelum presentasi, saya ingin memperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Imanuddin Nugraha. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirjatullah. Perkenalkan, nama saya Gustiana. Saya di sini akan membacakan tentang audio. Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video. Sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi, yaitu sistem pengambilan atau penangkapan suara, sambungan transmisi, pembawa sunyi, amplifier, dan lainnya. Berikut macam-macam audio. Yang ke satu, audio visual. Perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar, biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan sebagainya. Yang kedua, ada audio streaming. Istilah yang dipergunakan untuk mendengarkan siaran secara live melalui internet. Yang ketiga, ada audio response, suara yang dihasilkan oleh komputer, output pembicaraan yang dihasilkan komputer untuk menanggapi input jenis khusus, misalnya permintaan nomor telepon. Yang keempat, audio oscillator merupakan produk dari perusahaan Hewlett-Packard yang pertama. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan film yang berjudul Fantasia. Yang kelima, audio modem reset, sebuah kartu plug-in untuk motherboard Intel yang memuat sirkuit audio dan atau sirkuit modem. AMR menggunakan fungsi-fungsi analog atau kode-kode yang diperlukan untuk operasi modem dan atau audio. Yang kedua, ada perangkat audio. Audio ada beberapa macam. Yang ke satu, audio codec. Audio codec adalah melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Yang kedua, audio controller. Audio controller adalah melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak diketahui dari speaker terhadap mikrofon seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Yang ketiga, ada mikrofon dan speaker. Mikrofon dan speaker adalah merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio. Prinsip-prinsip komunikasi audio. Mengingat komunikasi audio merupakan komunikasi verbal yang diucapkan, maka prinsip penggunaan bahasa sama dengan prinsip-prinsip komunikasi audio. Prinsip komunikasi audio adalah sebagai berikut. 1. Kata-kata adalah simbol dari hal-hal nyata tetapi bukan hal itu sendiri. Yang kedua, arti terletak dalam diri individu bukan dalam kata-kata. Yang ketiga, semua hal mengalami perubahan, yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Yang keempat, hindari orientasi yang bersifat kaku. Media komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran, contoh telepon, radio, dan tape recorder. Telepon adalah media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antar personal yang banyak digunakan dalam lingkap kantor. Kedua, radio. Sistem radio gelombang analog audio satu arah dengan jarak jauh. Pada sistem ini bentuk data berupa suara. Untuk mengubah suara menjadi signal listrik dengan frekuensi suara menggunakan peralatan yang disebut mikrofon. Dan ada pengertian video.
Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi. Tetapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Berikut ini ada macam-macam video. Video IP adalah video yang dilewatkan melalui IP. Terdapat 3 kategori video pada saat mereka dipancarkan pada publik, baik melalui satelit, melalui kabel, dan melalui IP atau format radio analog. Kategori pertama adalah memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Pemancaran seperti ini terjadwal, sedangkan pemancaran lewat IP multicast kepada pengguna jaringan bisa secara langsung atau rekaman. Kategori kedua adalah video berdasarkan permintaan, jadi hanya satu pengguna yang ingin melihat transmisi file video yang disimpan dalam IP uncast. Video ini sebelumnya di-RAM dan disimpan di server. Kategori ketiga adalah sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 lebih pengguna. Ini adalah tipe video paling kompleks dan dibutuhkan baik transmisi IP unicast, bahkan di berbagai kursus multicast tergantung skenarionya masing-masing. Perangkat video. Video adalah teknologi perosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Aplikasi umum dari teknologi video adalah televisi, tapi dia dapat juga digunakan dalam aplikasi teknik, saintifik, produksi, dan keamanan. Perangkat video. Video adalah teknologi pemerosesan macam-macam video. Video IP adalah video yang dilewatkan oleh IP dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama adalah memancarkan video dari satu sumber ke berbagai tujuan. Perangkat video codet melakukan fungsi konversi sinyal video untuk menghematkan bandwidth. Video melakukan kontrol seleksi memilih kamera yang ditayangkan video. Kamera monitor merupakan perangkat input-output dalam sistem video. Manfaat komunikasi video. Manfaat dari komunikasi video dapat ditemukan dalam industri yang berbeda seperti militer, pendidikan, kesehatan, telemedicine, administrasi, masyarakat, pendidikan profesional, perpustakaan, dan materi pelajaran tertentu. Contoh komunikasi video. Komunikasi audio video. Film atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu hidup video. Yang kedua video sebagai media audio visual yang menampilkan gerak semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Yang ketiga televisi atau yang bisa disebut TV. Televisi adalah sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel dan ruang. Beberapa manfaat alat baru audio video adalah alat bantu audio video adalah satu, membantu memberikan konsep pertama atau kesan yang benar. 2, mendorong minat. 3, meningkatkan pengertian yang lebih baik. 4, melengkapi sumber belajar yang lain.
Yang kelima, menambahkan variasi metode mengajar dan lain-lain. Yang keenam, biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketujuh, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatannya. Yang kedelapan, merupakan representasi fisik dan gagasan real atau gagasan abstrak. Persyaratan terjadi komunikasi audio video. Syarat untuk terjadinya sebuah komunikasi audio video adalah harus dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan digunakan indera penglihatan dan pendengaran. Konvergensi dan perkembangan teknologi media audio video membawa dampak. Yang ke-1, video manfaat modus distribusi televisi siaran, televisi kabel, televisi satelit dan internet. Yang kedua, sebagai kehidupan, misalnya kedokteran, pendidikan, industri, penegakan hukum dan sebagainya. Yang ketiga, munculnya peluang karya di bidang video. Tiga proses yang menentukan bahasa audio video. Yang ke-1, saling tumpah tindih. Hal ini terjadi saat pengolahan data digital dengan komputer. Yang kedua, batas konseptual mengenai potensi makna. Hal ini dikarenakan berubahnya pola distribusi film, penerapan siaran televisi digital, home theater ini dapat memunculkan sistem berlangganan, pay as you go, film atau video on demand. Yang ketiga, yang baru, orang tidak sekedar menonton tapi dengan perangkat yang ada, orang tersebut dapat melakukan interaktif, bahkan mengendalikan keadaan. Pengertian komunikasi adalah suatu sistem yang dipergunakan oleh seseorang atau lembaga alat dalam memberikan suatu pesan kepada orang, lembaga dan alat dengan harapan orang dalam suatu lembaga yang menerima pesan user tersebut melalui suatu peralatan mengerti atau memahami isi pesan tersebut. Komunikasi data. Materi komunikasi data hanya membatasi diri pada pembahasan dua lapis yang terbawa pada model OSI, yaitu physical layer dan data link layer atau network access layer pada model TPC atau IP. Elemen sistem komunikasi data. 1. Sumber alat ini membangkitkan data sehingga dapat transmisikan. Contoh, PC, personal komputer. Transmitter. Data yang membangkitkan dari sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Media pengirim data. Kabel twister air, kabel berpasangan yang pas
pasangannya tunggal dan banyak pasangan. Kabel koaksial. Kabel yang terdiri dari dua konduktor, satu konduktor di dalam, satu konduktor di luar. Melingkupi yang di dalam, kedua dipisahkan oleh isolator dan terbungkus karet pembungkus. Optical fiber. Label yang terbuat dari kaca yang menyalurkan cahaya sebagai pembaca sinyal. Media yang tidak terpadu. Wireless media mengirim data menggunakan medium udara sebagai penyaluran sinyal elektrik magnetik. Isyarat analog. Isyarat analog bisa juga disebut continuous karena bentuknya berupa gelombang yang kontinunya membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan maaf bila ada kata-kata yang kurang baik untuk kalian. Karena kami baru belajar public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, salam NKRI. Jos.